Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mayasa dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada antum semuanya. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentu ibadah puasa ini merupakan waktu yang terbaik untuk kita membenah diri, untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki sifat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang paling penting dalam agama Islam adalah permasalahan atau dalam disebut dengan konsep taubat. Kenapa konsep taubat ini penting? Kalau kita mengkaji dalam sejarah para nabi yang perbuatan yang dilakukan oleh para nabi yang pertama sekali adalah amalan taubat. Misalnya Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah turunkan beserta Siti Hawa ke bumi, dari surga diturunkan ke bumi, disebabkan oleh kesalahan yang mereka lakukan di surga. Kemudian Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, kami telah zalim, kami telah berbuat salah. Mohon ampuni dosa kami, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam, atau yang kita kenal dengan bapaknya manusia, sudah dimulai dengan amal yang disebut dengan taubat. Kemudian kita lihat lagi Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan atau diuji oleh Allah, ditelan oleh ikan dalam lautan yang sangat gelap. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah, Subhanaka la ilma, Subhanalladzi, Allahumma la ilaha illa anta, Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, dan aku telah berbuat zalim, maka ampunilah dosaku. Kemudian Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda bahwa beliau dalam sehari tidak kurang istighfarnya sebanyak 70 kali. Tidak kurang dari 70 kali. Ini menunjukkan bahwa permasalahan mengakui dosa kita kepada Allah atau istilah dengan taubat merupakan amal yang tertinggi dalam Islam, diutamakan oleh para nabi. Dan oleh karena itu, kaum muslimin, sahabat Mayasa rahimakumullah, pada momen puasa inilah, Ramadan inilah waktu yang paling tepat kita kembali muhasabah diri, mengakui dan memohon ampun kepada Allah apapun dosa kita, berapapun dosa yang kita lakukan. Inilah waktunya kita mengharap ridho Allah, mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi pribadi yang keluar dari puasa ini, keluar dari Ramadan ini seperti dalam istilah disebutkan dengan bayi yang baru lahir, yang suci, yang dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu fungsi atau dalam istilah yang disebut dengan madrasah Ramadaniyah, atau Ramadan sebagai sebuah madrasah. Bukan hanya mendapatkan rasa lapar, mendapatkan rasa haus, atau berletih-letih ketika ibadah di malam hari, tapi tidak memiliki efek yang positif untuk memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika ini terjadi, maka benarlah kata Rasulullah SAW, banyak yang puasa tapi yang didapatkan hanyalah lapar dan haus. Tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini merupakan sebuah kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat yang kita sayangkan. Padahal di bulan puasa ini, Ramadan inilah tempat di mana kita memperbaiki, membersihkan diri kita sehingga kita menjadi pribadi yang di mana Allah katakan nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang yang akan diberikan oleh Allah pada hamba yang betul-betul, di mana Rasulullah katakan mereka kembali kepada Allah dengan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin sahabat masyarakat rahimakumullah, tidak akan ada manusia manapun, bahkan nabi sekalipun, tidak akan bisa masuk surga karena amalnya, karena amaliah ibadahnya, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah tidak akan masuk surga dengan amalmu? Naam, kata Rasulullah, tentu. Kecuali illa ayyatagammani Allahu birahmatih. Kecuali Allah menaungiku dengan rahmatnya. Bagaimana cara kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan memperbanyak amal, mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana Rasulullah katakan, saddidu wa qaribu. Beramallah dengan ikhlas dan dekatlah, perbanyaklah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Demikian yang biasa saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan yang suci ini kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga peran Ramadan sebagai madrasah menjadi menjadi peran yang semaksimal mungkin, sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kaum muslimin muslimat sahabat Maya Syaribah pun berada. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.